kembali lagi di channel Catatan Bimo. Kali ini saya akan melanjutkan lagi dari rekomendasi dari 10 wisata alam ya. Nah sekarang yang kelima ya guys. Yang kelima itu ada namanya Gunung Papandayan. Gunung Papandayan itu terletak di Jawa Barat. Di Jawa Barat, dia adalah gunung api strato yang bertepatan di Kabupaten Garut. Tepatnya di Kecamatan Cisurupan ya. Cisurupan bukan Cikusurupan bukan ya, Cisurupan. Gunung dengan ketinggian 2665 meter. Nah, ini tinggi-tinggi tapi treknya masih tangga ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Terus ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung. Gunung Papandayan ini terdapat beberapa kawah yang terkenal. Di antaranya Kawah Mas, ada Kawah Mas nih, Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Ngangklak ya. Ngangklak bukan ngakak nih, beda lagi ya. Sama Kawah Manuk ya. Jadinya ada 4 kawah nih di Gunung Papandayan. Ini topografi dalam kawasan curam ya, termasuk topografi di dalam kawasan yang curam, berbukit dan bergunung serta terdapat tebing yang terjal. Nah, ini tebing-tebing ini bisa buat spot-spot foto bagus ya. Di sini menurut klasifikasi Skymid dan Ferguson termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 3000 mm per tahun. Wah, lumayan banyak juga ya. Dengan kelembapan udara 70-80% di temperatur 10 derajat Celcius. Wah, mantap. Ini dalam catatan sejarah Gunung Papandayan ini tercatat telah beberapa kali meletus. Wah, ini bukan main-main lagi ya meletusnya ya. Di antara 12 Agustus 1772 sama 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942 dan 11 November 2002. Wah, ini bertepatan Agustus semua nih. Terus daerah yang tertutup longsoran mencapai 10 km. 10 km main juga ya, tinggi menggunung-gunung tanah dengan lebar 5 km. 5 km guys. Sejak April 2006, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan status Papandayan ditingkatkan menjadi waspada. Pada 7-16 April 2008 terjadi peningkatan suhu di kawah dua kawah, yakni Kawah Mas 245 sampai 262 derajat. Wah, gimana tuh rasanya ya? Panas pasti. Dan di Kawah Balagadama 91 sampai 116 derajat Celcius. Mantap. Catatan ya biaya pendakian itu cukup murah ya kalau buat pemula nih, buat teman-teman. Biasanya kalau buat pendaki lawas, biasanya buat spot-spot, buat penginjakan kaki lagi di situ ya. Biayanya itu cukup murah buat teman-teman yang ingin ke sana. Tiket masuk cuma 35.000 per orang. Nah, parkir per mobil itu 30.000. Sewa mobil sama pick up 20 sampai 30.000 per orang. Oh iya, jangan khawatir guys kalau sehendaknya pengen ngecamp di sana. Itu di sana ada jasa-jasa pengangkutan pick up keril ya, tas keril. Jadi teman-teman nggak perlu nanjak bawa tas sampai ke atas. Itu ada motor KLX ya yang biasa buat naik ke gunung. Itu dia bisa bawa sampai 5 keril sekaligus. Wah, mantap ya, kebayang. Tapi jangan lupa tetap waspada di sana ya, karena masih banyak bagas. Tahu kan bagas itu babi hutan. Di sana babi hutannya besar-besar. Terus juga fasilitas udah mantap pokoknya, ada warung, ada kamar mandi juga fasilitas VIP pokoknya ya. Tapi begitu masih belum ada penerangan. Saya kemarin waktu itu menginjak 2017 kalau nggak 2016an ya di Papandayan, itu dinginnya minta ampun. Nah, yang
ke 6 ada namanya Kawah Ijen. Kawah Ijen tuh biasanya dipanggil Gunung Ijen, itu berletak di Jawa Timur. Nah, itu adalah sebuah gunung berapi ya. Gunung berapi ini jadi kawah ya jadinya. Terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ya, ini bisa buat menarik wisatawan luar negeri ya, global ya, bukan lokal lagi. Gunung ini memiliki ketinggian 2386 mdpl. Tapi ini mdpl-nya naiknya tuh turun, pas turun naik ya, itu ke bawah jadinya dia. Terletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi yang tatapan sama Gunung Merbabu itu. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal ya, ini paling terkenal adanya namanya Blue Fire di dalam kawah. Terletak di puncaknya pendakian gunung ini bisa dimulai dari 2 tempat. Pendaki bisa berangkat dari Banyuwangi sama Bondowoso. Itu ada 2 tempat ya bisa. Terus Kawah Ijen itu bisa disebut juga sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.446 hektar. Wah, itu kebayang dong, luasnya itu capai ribuan hektar ya. Danau Kawah Ijen ini dikenal merupakan danau air asam kuat terbesar di dunia. Nah nih, danau air asam terkuat terbesar di dunia. Kawah Ijen ini berada dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi tadi Jawa Timur. Ini fenomena Eternal Blue Fire sudah disebut juga dengan api biru abadi berada di dalam Kawah Ijen. Ini teman-teman kalau mau berpose foto bisa ya, ada blue fire-nya kayak kilatan gitu. Itu biasanya ketemunya di subuh-subuh ya. Namanya tuh submit kalau biasa ini. Ini blue fire hanya dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, saat tidak ada cahaya. Nah, jadinya gelap malam hari tuh gak ada cahaya tuh sama sekali. Biasanya dibuka jam 2 dini hari. Wah, ini tepat banget ya. Dari Kawah Ijen kita dapat melihat pemandangan gunung lain yang ada di kompleks pegunungan Ijen. Nah, nih mantap nih. Bisa diantaranya puncak Gunung Merapi yang berada di timur Kawah Ijen, Gunung Raung, Gunung Suket, dan Gunung Rante. Nah, yang ketujuh nih ada namanya Gunung Luhur ya, atau dikenal negeri di atas awan Gunung Luhur. Ini yang viral banget ini pas 2018 ya, udah mulai viral dia. Itu lokasinya terletak di Desa Citore Kidul, Kecamatan Cibeber, Banten, tepatnya di Banten ya. Itu puncak Gunung Luhur. Puncak gunungnya bertinggian 1037 meter. Nah, ini pas banget nih buat teman-teman yang pengen wisata, pengen belajar pendakian, belajar mencintai alam. Nah, terutama jangan buang sampah ya. Ini karena udah ada banyak wisatawan jadi agak kotor sedikit. Ini lokasinya di Provinsi Banten, 80 km barat daya ibu kota Jakarta. Wah, ini deket nih, nggak nyampe perjalanan, nggak nyampe 4 jam loh. Ini medannya berbukit ya, memang medannya berbukit. Ini sekitaran Gunung Luhur sebagian besarnya berbukit. Titik tertinggi di sekitarnya adalah Gunung Sanggabuana ya, di ketinggian 1920 meter di atas permukaan laut. Motor berisik ya, lewat-lewat. Apalah, biarin, namanya juga kondisi lingkungan. Ini di atas permukaan laut biasa digunakan MDPL dan 13,3 km di sebelah timur Gunung Luhur. Tadi motor, sekarang tukang kerenceng-kerencengan, tukang apaan itu. Nah, yang ke ini menceritakan iklimnya. Ini iklim di Gunung Luhur hutan hujan tropis ya, hutan hujan tropis berlaku di daerah itu. Suhu rata-rata tahunan yakni 22 derajat. Nah, ini maksudnya udah minim banget ya, buat 22 derajat Celcius udah lumayan sejuk pokoknya.
Itu bulan terhangat adalah bulan Oktober dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius, dan yang terdingin adalah Januari dengan suhu 21 derajat Celcius. Nah, ini aksesnya yang lumayan mudah, bisa dilalui dengan motor ya, ditanjak motor. Kalau teman-teman yang mager nih, klub-klub mager jalan, ini bisa dinaikin dengan motor. Untuk menuju ke wisata alam ini dari ibu kota Lebak, Rangkas Bitung. Nah, ini dekat Rangkas Bitung ya, dekat. Membutuhkan waktu 2,5 jam dengan jarak tempuh 78 km. Dari Rangkas Bitung mengarah ke Cipanas, Lebak Gedong, sampai Citorek hingga Gunung Luhur. Ini pemandangan samudra awannya nggak selalu ada ya guys. Ini jadi itu nggak selalu ada ya. Ini bisa lihatnya di senja saat di sunrise. Ini pemandangannya, nah kan pemandangan awan di Gunung Luhur ini daya tarik tersendiri. Nah ini relatif rendah tapi banyak pemandangan awannya sih, samudra awannya. Biasanya traveler penikmat alam itu biasanya ngincer samudranya sama pelang puncak ya. Ini pemandangan ini didapatkan di pagi hari sekitaran jam 5 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah kan benar, di sunrise namanya. Untuk memasuki kawasannya nih, ini dikenakan tarif 5.000 aja. Nih 5.000 udah sangat murah banget tuh. Dan membawa tenda. Nah biaya sewa lahannya nih 30.000 buat yang ngecamp nih teman-teman. Nah kalau nggak bawa tenda bisa nyewa sampai 100.000 untuk 4 orang ya, 4 orang nih. Nah ini sampai segini aja Gunung Luhur. Nah kita lanjut lagi ke namanya Bukit Mongkrang yang ke-8 ya, yang ke-8. Nah ini cocok nih buat teman-teman nih yang buat penggiat alam, khususnya di daerah Jawa, Jakarta sama sekitarnya. Cocok banget. Ini pendakian melalui harus ke gunung dengan jarak tempuh berjam-jam. Nah ini nggak nyampe berjam-jam ya guys. Ini Bukit Mongkrang menjadi salah satu tujuan untuk wisatawan pendakian. Nah ini terletak di sisi selatan Gunung Lawu. Nah ini teman-teman bisa nyaksiin Gunung Lawu di sisi selatan ya. Lokasinya berada di desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah mantap nih. Ini pendakian ini perjalanan bisa dimulai dari Telawodilingo dekat Cemara Kandang. Nah Cemara Kandang ini buat pendakian Gunung Lawu bisa jadi. Terus Bukit Mongkrang ini menjadi favorit pendakian, dibuka awal 2019 ya, maaf salah ngomong. Terus namun sekarang bunga ilalang ya merupakan tanaman perintis sudah tidak ada ya, karena faktor alam, faktor wisatawan ya. Terus ini keindahannya nggak bisa di ini lagi ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa didustakan lagi. Memang benar berhadapan dengan Gunung Lawu, pasti dapat lautan awan ya, samudra awan. Ini tiket masuknya cuma 5.000 loh, kayak di Papandayan tadi. Parkirnya 5.000 juga. Wah, campingnya 7.500 per orang. Nah, ini jam bukanya ini 24 jam ya. Nah, kalau saat seperti ini sepertinya belum dibuka buat keamanan kita sendiri ya. Ini Bukit Mongkrang berada di ketinggian 2197 meter di atas permukaan laut, biasa disebut MDPL. Nah ini 2197 relatif tinggi, tapi treknya sebentar ya. Di sini ada namanya puncaknya, namanya puncak apa ya, puncak Candi Mongkrang. Ada 2 puncak ya ternyata, yaitu ada Candi Mongkrang 1 dan Candi Mongkrang 2. Ini biasanya paling tinggi di Mongkrang 2 ya. Ini buat teman-teman pendaki ringan nih yang mager-mager jalan, yang pengen mager jalan tapi hasilnya muas. Ini ada di Bukit Mongkrang, bertepatan di Jawa Tengah ya, kayak Gunung Citorek tadi.
Nah ini yang ke 8. Nah sekarang yang ke 9 ada namanya Bukit Sikendil. Ini nggak kalah jauh nih si Bukit Sikendil. Ini kayaknya ada di ini ya, di sekitaran Jawa Tengah. Nah ini lokasi Gunung Sikendil terdapat di sisi utara Gunung Sindoro. Wah, Jawa Tengah nih, Wonosobo nih pasti. Memiliki ketinggian, ini Gunung Sindoro ya, 3153 mdpl. Ini Bukit Sikendil memiliki relatif ketinggian sekitar 1800 meter di atas permukaan laut. Ini pemandangan spotnya bagus nih, ada Gunung Sindoro. Di jalur pendakiannya juga relatif mudah ya. Meski ketinggiannya tak sampai 2000 mdpl, bukan berarti hal itu mengurangi kita buat melihat keindahan alam yang tersaji di sana. Ya betul juga sih. Satu pemandangan yang paling mencolok dari Gunung Sindoro adalah semacam bekas aliran sungai raksasa yang hulunya berasal dari puncak. Nah nih cakep nih buat teman-teman yang buat traveling jalan-jalan, recommended banget nih Bukit Sikendil. Ini dari atas bukit akan tampak deretan gunung-gunung yang berjejer di sana. Pengunjung dapat melihat Gunung Sindoro, di sisi selatan ada Gunung Sigandul, Sibutak di sisi utara, dan di sisi selatannya ada Gunung Sindoro Sumbing. Nah ini lokasinya berada di desa Sibajag, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini base campnya ini terletak di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Ini rutenya dari kota Wonosobo, jarak menuju base camp pendakian Gunung Kendil sekitar 19 km ya. Jarak itu bisa ditempuh kurang lebih 35 menit. Nah setengah jam nih teman-teman. Terus jam buka Bukit Sikendil. Nah ini bahasanya udah dibuka 24 jam ya, di via Sibajak, nantinya berada di pinggir. Ini ada base campnya juga ternyata. Nah, dengan catatan kalau lagi musim gini otomatis mengikuti keadaan jadinya masih tutup ya sepertinya. Tiket Bukit Sikendil, nah nih tiketnya nih cukup murah nih teman-teman. Dahulu mendaftar seperti dahulu ya di base camp dengan harga tiket 10.000 per orang. Nah ceban ya, 10.000 per orang. Tuh pendaki membawa kendaraan pribadi, telah disediakan semacam garasi. Nah ada parkir kendaraannya juga. Itu penitipan kendaraan 5.000 loh, 5.000. Terus kalau yang mobil 15.000. Ini fasilitasnya sudah cukup lengkap ya, seperti sudah tersedia area parkir, toilet, musola, pendopo untuk istirahat, bahkan ada pondok pesantren. Ini daya tarik Bukit Sikendil itu ya itu ada pemandangan Gunung Sindoro, Sumbing, Gunung Gandul, pastinya ada di Jamu Samudera. Oh ya guys, nih yang terakhir ada namanya Dieng. Nah ini Dieng ini dataran tinggi ya, desa tertinggi di tanah Jawa biasanya. Ini kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Nah letaknya berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah ini relatif banget nih Wonosobo sama Gunung Sindoro, Gunung Sumbing ya. Dari tadi Bukit Sikendil ini dia memiliki ketinggian rata-rata sekitar 2000 meter ya di atas permukaan laut. Suhu berkisar 12-20 derajat Celcius. Wah ini dingin banget ya. Dan di siang hari 6-10 derajat Celcius di malam hari. Pastinya nggak bayang dinginnya dong. Ini pada musim kemarau Juli dan Agustus suhu udara mencapai 0 derajat. Nah ini di bulan kemarau malah 0 derajat Celcius ya di pagi hari. Dan ada embun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Nah ini ada saljunya ya dikit-dikit. Ini secara administrasi dia merupakan wilayah desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan Dieng atau Dieng Wetan. Ini dataran tinggi Dieng adalah dataran dengan aktivitas vulkanik di bawah permukaannya seperti Yellowstone ataupun dataran tinggi
Tengger. Dataran tinggi Dieng ini kawah aktif, merupakan kepundan bagi aktivitas vulkanik di bawah dataran tinggi. Nah ini jadinya buat mantau dilakukan oleh PVMBG melalui pos pengamatan Dieng di Kecamatan Karangtengah. Ini berikut kawah-kawah yang aktif ya. Ini kawah-kawah aktif ya yang biasa dilakukan pemantauan sama PVMBG. Ini ada kawah Chandra di Muka, kawah Sibanteng, kawah Siglagah, keempat Sikendang. Ini Sikendang ini gas beracun ya, jangan salah nih. Ini kawah Sikidang. Nah ini kawah Sikidang nih biasanya buat wisata alam nih, yang ada ngerebus telur, ada nanti di slide video. Terus yang keenam kawah Sileri, ketujuh Sinila, nih berpotensi gas beracun lagi. Nah yang keenam Timbang, dan gas kawah beracun kawah Sibanteng. Ini Sibanteng terletak di desa Dieng Kulon. Kawah ini pernah meletus. Nah ini kawah pernah meletus nih guys, freatik pada bulan Januari 2009 menyebabkan kawasan wisata Dieng harus ditutup beberapa hari. Ini puncak. Nah ini dari kawasan dataran tinggi Dieng. Nah puncak-puncaknya nih, ini buat akhiran video yang ke-10 wisata alam buat teman-teman yang mau nyoba mendaki. Ini puncak-puncaknya ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Prau, Gunung Pakuwaja, dan Gunung Sikunir. Ini Gunung Sikunir sama aja Bukit Dieng ya. Terus danau-danau vulkaniknya ada Danau Telaga Warna. Ini objek wisata nih, bagus nih objek wisatanya. Terus Telaga Cebong dekat desa Sembungan, Telaga Merdada, Telaga Pengilon, Telaga Deringo, dan Telaga Nila. Ini iklimnya sangat hangat ya, sangat hangat campur dingin. Nah itu kalau udah dingin bukan main lagi dinginnya, ada percikan salju. Ini teman-teman kalau yang belum ke Dieng, cepet ke Dieng nih sebelum sebelum musim kemarau. Kalau musim kemarau dingin ya, tapi jangan sekarang dahulu karena masih berpotensi di pandemi, belum tentu dibuka. Oh iya guys, sampai segini aja 10 wisata alam buat temen-temen buat mengalami pendakian. Nah jangan lupa stay safe di rumah, selalu jaga jarak, dan selalu berdoa pastinya. Jangan lupa selalu support channel ini, bagikan serta like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.